berani-beraninya menggoda kekasihku, Tantri? Saya juga mencintai Kakang Liwa, Nini. Kamu bisa kubunuh. Tapi saya benar-benar mencintai Kakang Liwa. Saya tidak akan merebutnya darimu, Nini. Saya akan bahagia melihat Kakang Liwa bahagia dengan ini. Apa maksudmu? Izinkan saya ikut dengan kalian. Saya mau menjadi budakmu sekalipun ini. Kamu pikir aku bodoh, Tantri? Tidak ada satupun wanita yang rela kekasihnya dicintai oleh orang lain. Bukankah Sembadra rela membagi cintanya kepada Arjuna dengan Sri Kandi, Dewi Supraba, dan banyak lagi istrinya yang lain? Aku Galuh Parwati, bukan Sembadra. Setiap saat kami akan berkunjung kemari. Aku tidak mau melihat kekejaman terjadi lagi di sini. Dan kami pun akan mengobrak-abrik negeri Sedayu apabila mereka masih membuang orang-orang hukumannya ke Pulau Momongan ini, Ki. Saya berjanji, Nini Dewi. Kami selalu menunggu kedatangan Nini dan Suliwa karena seluruh penduduk Momongan sangat membutuhkan ilmu pengobatan. Ayo. Sebentar. Tantri, kami pasti akan kembali kemari. Kalau semua urusan kami di Sugalu selesai. Kenapa, Tantri? Tantri sedih, Kek. Kakang Liwa pasti tidak akan kemari lagi. Kalau dia memang jodohmu, dia pasti kemari lagi. Jodoh? Ya, di dunia ini, semua sudah disuratkan oleh Sang Pencipta di langit sana. Dari lahir, rezeki, jodoh, dan sebagainya. Kita tinggal melakonkan sandiwara kehidupan ini. Artinya, saya tidak mungkin mendapatkan Kakang Liwa, Kek. Kamu tahu, siapa orang yang paling bahagia di dunia ini? Orang yang paling bahagia adalah orang yang pasrah menerima suratan dan dengan penuh kesabaran menerima nasibnya. Dan orang yang paling menderita adalah orang yang tidak rela menerima takdirnya. Semua dianggap musuh. Bahkan, Sang Pencipta pun dianggap musuh. Siapa kamu? Berani berbuat lancang kepada Adiyaksa Kedaton? Jawab dengan jujur. Apakah pengadilan yang kamu lakukan kepada Dewi Sintawati itu diselenggarakan dengan adil dan jujur? Ada urusan apa dengan kamu? Pengadilan Sedayu adalah pengadilan suci. Dan aku adalah kepanjangan tangan Betarari Sedayu.
sebagai wakil dewa. Jawab pertanyaanku tadi. Bukankah aku telah memenuhi permintaan Empu untuk membuang istri tua Empu? Aku? Ya, bukankah Empu menyuruh Darpasura untuk mencelakakan Dewi Sintawati? Jadi tidak ada perselingkuhan itu sama sekali. Empu, saya dan Darpasura hanya melakukan permintaan Empu untuk memunculkan saksi dan pelaku palsu. Biadab kau Adiaksa. Ampunkan kami, Empu. Putih. Aku kangen padamu, Putih. Maafkan, hamba agak terlambat datang, Gusti. Jangan sebut saya dengan Gusti, Kakak. Shh, ada Bibi Emban. Kalian mulai istirahat, Emban. Baik, Gusti Putri. Saya benar-benar kangen padamu, Kanda Prabu. Dewiku, seandainya bumi ini bisa kusempitkan, ingin rasanya aku mendekatkan Malwapati dengan Bojanegoro, sehingga aku bisa melakukan tugas tanpa meninggalkan kamu. Saya sangat cemas. Kanda Prabu tidak kunjung datang. Dinda, percayalah, Dindalah wanita yang saya idamkan untuk pendamping saya. Kanda, hamba takut pangeran dari Sedayu itu akan disetujui ayahanda. Siapa laki-laki itu? Ada yang melihat kita. Kurang ajar.
Ada manusia lancang yang berani masuk kamar putriku. Cepat kepung ruangan. Daulat Gusti Prabu. Ayo. Cepat lari, Kanda Prabu. Ayahanda dan para penggawa datang kemari. Tenang, Dinda Dewi. Periksa kamar ini. Sekar, siapa lelaki lancang yang berani tandang ke bilikmu? Lelaki yang mana? Hamba tidak mengerti, Ayahanda Prabu. Sekar, jangan bohong. Ibu melihat dengan mata kepala sendiri. Anakku, terus teranglah. Jangan permalukan ayahmu. Karena aku selalu memberi kebanggaan kepadamu. Kami hanya menemukan ini, Gusti Prabu. Penjarakan Belibis ini. Baik, Gusti Prabu. Jangan, Ramanda Prabu. Dia sahabat hamba. Dia menghibur hamba. Untuk kebaikan bersama, anakku. Kalau ternyata si Putih memang tidak bersalah, pasti ayahanda kembalikan kepadamu. Ibu, jangan sakiti Belibis itu. Dia tidak bersalah. Katakan dengan jujur, anakku. Siapa laki-laki yang tadi berpelukan denganmu? Dia hanya hayalan saya, Ibu. Hayalan yang selalu diwujudkan oleh Belibis sakti itu. Karena saya tidak mau dijodohkan dengan Pangeran Sedayu. Anakku, orang tua selalu memberikan yang terbaik untuk anaknya. Pangeran Sedayu bukan orang sembarangan. Dia calon Betarari Sedayu. Dan dia mewarisi negeri yang sangat subur. Dia pasti akan membahagiakanmu, nak. Jangan menangis, Dinda Dewi. Aku masih di sini. Kanda, Burungnya berubah jadi kain. Suruh Bandot lapor. Bandot! Mohon ampun, Gusti Prabu. Ada berita yang sangat penting, Gusti Prabu. Ada apa? Ampun, Gusti Prabu. Hamba telah menjaga Belibis Putih itu sampai tidak tidur. Tapi tahu-tahu Belibis Putih itu berubah menjadi ini. Kita menghadapi maling yang sakti, Dinda.
lakukan woro-woro titah. Siapa saja yang dapat menangkap makhluk yang menggoda anakku akan menjadi menantuku. Woro-woro titah. Barang siapa saja yang bisa menangkap burung putih berjambul akan diberikan hadiah oleh baginda raja. Dan barang siapa dengan sengaja menyembunyikan burung putih berjambul akan mendapat hukuman seberat-beratnya. Siapapun berhak untuk menjadi menantu. Meskipun kau hanya seorang patih. Hamba akan mencobanya, Gusti Prabu. Boleh. Hamba diizinkan masuk ke kamar Putri Paduka. Ya, silakan. Ada apa ya? Tidak tahu. Ada yang mau datang, Dinda Dewi. Aku mau bersembunyi di dalam permata kalung. Maaf, Gusti Dewi. Tolong kalung itu diserahkan kepada hamba. Serahkan anakku. Serahkan, Dinda Dewi. Aku mau pindah. Maaf, kalung tidak usah dilepas. Tolong serahkan giwang yang ada di kuping kiri Gusti Dewi. Serahkan, Dinda Dewi. Aku mau pindah lagi. Aku rajamu, Kakang Batik Madrim. Kau mau membunuhku? Saya sangsi. Apakah Tuan benar-benar gustiku atau siluman yang mau mengganggu Putri Prabu Boja? Apa sebenarnya keinginanmu? Pasti bukan kebetulan kamu berada di Bojanegoro. Apa tujuan Kakang mengikuti aku?
Siaplah, Tuan. Ilmu itu bukan untuk menjatuhkan kekuasaan. Dinda Prabu. Jangan, Dinda Prabu. Ampuni hamba, Dinda Prabu. Hamba mengaku kalah. Hamba bersedia menerima hukuman. Tapi tolong, jangan permalukan hamba di negeri ini. Kamu benar-benar bernafsu mau membunuhku, Madrim. Aku tahu itu. Kalau Paduka benar-benar Prabu Angling Dharma, hamba yakin tidak mungkin akan bisa hamba kalahkan. Itu kenapa hamba menyerang Paduka dengan sungguh-sungguh. Jangan khawatir. Siapa sebenarnya kamu? Maafkan hamba, Gusti Prabu. Hamba Angling Dharma dari Malwapati. Dan ini pati hamba, Latik Madrim. Terus terang, ada dorongan kuat rasa ingin tahu hamba untuk mengikuti apa yang sebenarnya Adi Prabu lakukan dalam pengembaraan. Begitu hamba melihat ternyata Adi Prabu sudah memiliki kekasih baru, timbul kemarahan hamba. Ada semacam kecemburuan yang merasuk dalam diri hamba. Kamu mencintai Dewi Sekarwangi, Kakang Madrim? Tidak, Dinda Prabu. Ini ada kaitannya dengan Dinda Setiawati.
Maaf. Tiba-tiba hamba merasakan bahwa Adi Prabu sudah mengkhianati adik hamba, Dewi Setiawati. Pati obong yang dilakukan Dinda Dewi Setiawati beberapa waktu yang lalu. Seolah-olah sengaja Adi Prabu persiapkan supaya bisa mendapatkan Dewi Sekarwangi. Apakah Kang pikir aku tega melakukan hal seperti itu? Aku mengenal Sekarwangi pun setelah berkelana untuk menenteramkan hatiku yang selalu resah sepeninggal Dinda Setiawati. Aku mencintai adikmu, Kakang Madrim. Bagaimana dengan Dewi Sekarwangi? Apakah Adi Prabu juga mencintainya? Maaf, apa mungkin cinta begitu saja mudah berpindah, Adi Prabu? Aku pun mencintai Dinda Sekarwangi. Tanpa menggeser senyari pun cintaku pada Dinda Setiawati. Sebab cinta itu ibarat air kendi. Dia bisa mengucur pada beberapa mangkok. Tergantung seberapa adilnya pemilik kendi itu. Percayalah, Kakang Madrim. Dinda Setiawati adalah belahan jiwa saya. Dan Dinda Sekarwangi adalah belahan sisi lainnya. Bopo, apa yang telah terjadi? Bopo. Kita harus memeriksa seluruh tempat lo. Siapa tahu ada yang masih bisa kita temui. Ayo lo, kuatkan hatimu. Kita periksa bilik pusaka. Kakak, Suliwa dan Galuh Parwati, maafkan aku. Rupanya Dewata telah menghukum aku. Nila Saroya dan Darpasyura telah mengkhianatiku. Mereka berkomplot dengan orang-orang Sedayu menghancurkan Padepokan Sugara. Pergilah kalian, cari wanita jahat itu. Rebut kembali semua pusaka Padepokan. Dan yang perlu kalian ketahui, bayi yang dikandung Saroya bukan anakku, tapi benih pendekar Sudamani yang telah memperkosanya. aku bersumpah akan membunuh perempuan itu dan juga pamanku. Tenang, Galuh. Jangan terlalu menuruti hawa nafsu. Karena hal itu akan merusak kewaspadaan.
Saya sempat menguburkan 12 mayat yang ternyata saudara seperguruan Nila Saroya dari perguruan Halimun Petak. Dan dari cerita Nini Saroya sendiri, secara tidak langsung dia bercerita bahwa dia telah diperkosa oleh Sudamani. Siapa sebenarnya Sudamani? Dia salah seorang dari begitu banyak pendekar yang menginginkan saya. Kenapa dengan Kakang? Dunia persilatan memang sangat membingungkan, Galuh. Entah berapa perguruan dan pendekar yang menghendaki diri saya. Mungkin karena saya seorang tabib. Mereka mengira saya mampu membuat ramuan tertentu yang mereka inginkan. Lalu, kenapa Gusti Prabu membawa perempuan itu kemari? Sebenarnya hanya ingin menolong Nila Saroya yang menderita batin. Karena kejadian yang membuat aib pada dirinya. Dan guru dianggap paling mampu untuk menyembuhkannya. Tapi dia yang membuat kehancuran kepada keluarga saya. Gusti Prabu harus bertanggung jawab atas semua ini. Saya akan ke Malwapati. Bagaimana kalau kita bagi tugas? Nini ke Malwapati, sementara saya mencari guru. Saya yakin guru masih hidup. Tapi sangat merasa berdosa kepada Nyai Dewi Sintawati. Arahkan kapal ke kanan. Kandor, suruh anak-anak siapkan senjata. Siapkan senjata kalian cepat. Siapa tahu di pulau itu ada penghuninya. Kalau pulau itu kosong, cari sumber air minum. Kalau tidak ada, buah kelapa. Kita sudah kehabisan air minum. Wanto, penuh. Cepat. Lihat. Kang Tejo. Gawat. Kapal apa itu? Benderanya seperti kapal bajak laut. Apa? Bajak laut? Ya, naga laut. Cepat, beritahu Kidemang dan kalian Tantri. You